Saudara-saudari, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas isi dari kesaksian Lukas. Kita akan mulai belajar dari kesaksian Lukas pasal ketiga. Nah, saudara-saudari, ingat kemarin kita membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Juga membahas saat dia berumur 12 tahun, dia memikirkan perkara bapaknya. Pada saat ini, sudah saatnya Tuhan Yesus berumur 30 tahun. Namun bagi dia, mengenai siapa dia? Sebelum dia memberitakan Injil penebusan bagi seluruh umat manusia, ada seseorang yang datang mendahuluinya. Orang ini adalah Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, di saat itu, Yohanes Pembaptis kira-kira juga berumur 30 tahun. Dia berada di padang gurun. Pada saat itu, dia menerima suara Tuhan. Wahyu Tuhan. Maka dia pun mulai memberitakan Injil. Memberitakan agar orang bertobat untuk menyambut Mesias. Mesias ini adalah Kristus yang akan segera muncul, yaitu yang Tuhan janjikan sejak zaman dahulu. Tuhan Yesus yang dijanjikan kepada seluruh umat manusia sejak berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, saat itu banyak orang berbondong-bondong pergi kepada Yohanes untuk dibaptis. Baptisan mereka disebut baptisan pertobatan. Berkata bahwa kita harus bertobat, bersiap untuk kembali kepada Mesias. Tepat pada saat ini, banyak orang juga datang ingin ke tempat Yohanes membaptis orang. Di antaranya termasuk orang Farisi dan orang Saduki. Lalu Yohanes berkata, "Hai keturunan ular beludak, siapa yang menyuruhmu melarikan diri dari murka yang akan datang? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah kalian berkata dalam hati bahwa Abraham adalah nenek moyang kami. Aku berkata kepadamu, Tuhan dapat membangkitkan keturunan bagi Abraham dari batu-batu ini. Sekarang kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Inilah Yohanes Pembaptis, menegur orang-orang yang datang untuk dibaptis. Karena Yohanes menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak. Kita mengerti siapa itu ular berbisa. Artinya keturunan iblis setan, yaitu manusia harus bertobat, supaya tidak. Ketika hari kemurkaan Tuhan tiba, semua orang yang tidak bertobat akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Jadi dia berkata, siapa yang menyuruh kalian melarikan diri dari murka yang akan datang? Kapan Tuhan akan murka di masa depan? Alkitab berkata pada hari besar Tuhan, yaitu waktu yang telah Tuhan tetapkan, yang disebut sebagai hari besar Tuhan. Hari itu besar, karena sekarang segala bangsa dan suku meremehkan Tuhan kita, tidak mengenal Tuhan kita, dan tidak mengenal anak Tuhan. Oleh karena itu segala bangsa dan suku dengan sembarangan menyerang orang-orang milik Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan terus bersabar sampai orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan sudah genap jumlahnya. Maka hari besar Tuhan pun tiba. Hari besar Tuhan mengacu pada Tuhan Yesus Kristus turun dari surga. Hari untuk menghancurkan segala bangsa dan kerajaan. Karena dia adalah anak Tuhan, maka dia mengikat perjanjian dengan saudara-saudaranya. Memimpin anak-anak surgawi turun untuk menghukum mereka yang tidak mau bertobat. Dengan demikian kita mengerti murka yang akan datang, yaitu pada saat hari besar Tuhan. Saat ini dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah kalian berkata dalam hati bahwa Abraham adalah nenek moyang kami. Berpikir bahwa meskipun Abraham dikasihi Tuhan, namun tidak berarti semua keturunan Abraham dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi Abraham. Tetapi jika tidak mau bertobat, orang yang tidak takut akan Tuhan seperti Abraham, sangat mungkin akan dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis berkata, Tuhan dapat dari batu-batu ini membangkitkan keturunan bagi Abraham. Artinya Tuhan dapat memilih dari orang-orang yang bukan keturunan Abraham untuk menjadi keturunan rohani Abraham. Artinya jika keturunan jasmani Abraham tidak mau bertobat, maka Tuhan akan memilih bangsa-bangsa lain, menjadikan mereka keturunan rohani Abraham. Membiarkan mereka meneladani iman Abraham zaman dahulu. Percaya kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Orang-orang itu akan dikasihani Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dibuang ke dalam api dan dibakar. Apa maksudnya ini? Pohon itu adalah manusia, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Maksudnya adalah, orang itu tidak memiliki pertobatan di dalamnya. Di dalamnya masih ada ular beludak. Ular beludak masih tinggal di dalamnya. Maka orang tidak mungkin menghasilkan buah pertobatan. Sebaliknya malah menghasilkan buah dosa. Menghasilkan kejahatan seperti perilaku ular beludak.
Dengan demikian kita mengerti Yohanes Pembaptis. Sebelum Kristus memberitakan Injil, Yohanes terlebih dahulu membuka jalan bagi Tuhan Kristus, mempersiapkan orang untuk bertobat, untuk percaya kepada Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan